Mazmur 27, salah satu mazmur yang Daud tulis. Ini juga mazmur yang baik untuk kita renungkan. Ada 14 ayat di pasal ini. Kita lihat satu persatu ya. Ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini satu prinsip hidup yang Daud pegang dan dia ucapkan, ya, dia akui. Bahkan ketika dia mau melawan Goliat, ya, dia bilang, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani menantang barisan dari Allah yang hidup? Ya, dia ngerti sekali bahwa kamu mungkin boleh gede badanmu, tapi kamu nggak disunat. Artinya kamu nggak punya perjanjian dengan Tuhan pencipta semesta alam. Sementara aku ini orang yang disunat. Itu artinya aku punya perjanjian dengan Tuhan pencipta semesta alam ini. Dialah benteng hidupku, dialah terangku, dialah keselamatanku. Jadi walaupun badanmu gede, aku nggak perlu takut. Sebab Tuhan adalah benteng hidupku. Jadi dengan prinsip itu dia melawan Goliat dan dia memenangkan peperangannya. Ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ini hebat ya. Pengakuan iman Daud ini membuat dia juga itu percaya dan akhirnya terbukti dalam pengalaman dia bahwa ketika orang-orang menyerang dia atau melawan dia, mereka sendiri yang tergelincir. Jadi ini juga sering terjadi dalam peperangan orang Israel melawan banyak musuhnya. Ya, seringkali terjadi yang mereka lakukan waktu mereka melangkah, lalu musuh bisa kocar-kacir, musuhnya bisa saling bunuh satu dengan yang lain, lalu terjadi malapetaka, ada batu rongsor dari atas ya, dikatakan ada batu dari langit turun yang membunuh musuh-musuhnya. Kemudian ada lagi yang kocar-kacir karena ketakutan mendengar suara, ya, isu dan sebagainya. Ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ini pengakuan iman ya, ini deklarasi. Dan akhirnya memang terbukti. Dan waktu terbukti itu membuat pengakuan iman Daud ini makin kuat, makin mantap diucapkan. Ya, jadi dia bisa dengan penuh keyakinan berkata, sekalipun banyak mengepung aku nggak perlu takut. Sebab Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Sekalipun segerombolan orang menyerang aku tetap percaya. Ini terbukti ya, waktu di Ziklag ketika rakyat mengancam mau melempari Daud dengan batu. Ya, itu rakyat loh, bukan hanya pengikut dia, tapi rakyat. Artinya ya, kalau pemimpin sudah rakyatnya meragukan, mengancam, nah gimana itu? Ya. Tapi kita lihat Daud tetap meneguhkan kepercayaan kepada Tuhan dan akhirnya dia menang ya, dan itu titik baliknya karena setelah itu dia menjadi raja ya atas Israel ya, dan rakyat sendiri yang datang meminta dia untuk menjadi raja. Nah, ayat 4 ya, ini suka dibuat jadi lagu ya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat 5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dari pengalaman Daud itu bersama Tuhan, jadi dia semakin sadar bahwa yang penting itu ternyata adalah persekutuan dengan Tuhan. Ya, diam di rumah Tuhan, menikmati bait-Nya, ya, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh menyelidiki ya di rumah Tuhan tuh ada apa saja dan nikmati itu ya. To inquire in His temple ya.
bagus sekali ya, ini dibuat jadi lagu. Lalu ya dia katakan di sini ya, sebab Tuhan melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ini tempat persembunyian dia, persembunyian Daud ya. Di kemahnya ia menyembunyikan aku, dalam persembunyian di kemahnya ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Lalu ayat 6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jadi karena dia menyadari bahwa Tuhan itu kekuatan dia, dan dia selalu menginginkan ya untuk diam di rumah Tuhan, artinya dia bersekutu dengan Tuhan, dia melihat dan menyaksikan bahkan mengalami kemurahan Tuhan, bagaimana Tuhan membela dia, melindungi dia, kemudian dia menikmati, enjoy His presence ya. Dan dia deklarasikan bahwa Tuhan ini melindungi dia senantiasa, dan Tuhan yang mengangkatnya ke atas gunung batu sehingga dia bisa tegak kepalanya mengatasi semua musuhnya, dan akhirnya dia bisa juga kembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan lewat nyanyian dan mazmur bagi Tuhan. Ayat 7 dan 8 ya, kita lihat, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Kita melihat ini ya dari Mazmur, salah satu pattern atau contoh dalam doa ya. Kalau Amsal itu banyak bicara tentang hikmat hubungan kita dengan sesama kita. Tetapi kalau Mazmur banyak menceritakan hubungan kita dengan Tuhan ya dalam doa. Jadi kadang-kadang itu dimulai dengan pernyataan iman, misalnya ayat 1 itu ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa kau harus takut ya. Itu bicara pada diri sendiri. Ya. Juga ketika di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Satu pernyataan iman untuk menguatkan diri ya. Ya, lalu dia sebutkan pengalaman bersama Tuhan ya. Lalu akhirnya ayat 7 itu ini satu permohonan ya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Jadi kadang-kadang waktu lagi pas kita berdoa itu, kita bisa dengan menyanyi, muji Tuhan, lalu mungkin kita deklarasikan firman, baik lewat lagu atau lewat kita ngomong biasa gitu ya, dengan ekspresi, dengan melibatkan emosi kita, antusiasme kita ya. Lalu kita kutip lagi ya, aku mengikuti apa yang kau perintahkan ya. Kalau Daud di sini dibilang, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan ya. Kita perlu ingat ya, ketika kita mencari wajah Tuhan ini sebenarnya ya kalau Daud ini mencari perkenanan Tuhan. Jadi kalau kita melihat wajahnya ya ke arah kita, ya itu seperti menunjukkan bahwa kita itu dalam jalurnya, dalam jalannya. Dan ini juga mencari peneguhan, karena ketika memandang wajahnya itu kita bisa melihat ekspresi wajah ya. Kalau seseorang itu kita lihat bagaimana, apakah dia menyetujui, tuntunan lewat mata bisa kita tangkap di sini. Kita lihat ya ayat-ayat berikutnya, tapi saya perlu ulangi dari ayat 7 nih ya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Lalu ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Nah, jangan kejebak dengan mencari wajah manusia, ya, cari muka gitu ya. Ada ayatnya itu di kitab Amsal ya. Siapa yang mencari muka ya pada manusia itu akan ya intinya mendapat kesulitan lah ya. Cari muka, ngerti ya, carmuk ya, artinya sebenarnya kita tanpa sadar mengandalkan manusia. Kita berpikir orang ini yang bisa nolong kita, atau yang bisa kita harapkan menjadi pembuka ya jalan atau peluang bisnis dan sebagainya. Lalu kita
melakukan pendekatan yang memang nggak salah, tapi seringkali itu membuat kita terjebak ya, karena waktu kita mencari muka manusia, kita terjebak pada takut pada orang yang itu mendatangkan jerat. Ya. Ayat 9, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Nah, ini sekali lagi ini permohonan, ya. Ini perkataan kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa ini adalah konteks perjanjian lama, ya. Jadi kalau Daud dulu dia berdoa, janganlah meninggalkan aku, ya, karena memang pada zaman itu penyertaan Tuhan ya lewat Roh Kudus itu dalam bentuk pengurapan ya. Pengurapan itu the spirit upon ya. Itu bisa meninggalkan seseorang ya, seperti Saul dikatakan Roh Allah undur daripadanya ya. Jadi ada pengurapan raja, pengurapan nabi, pengurapan imam. Tapi kalau di perjanjian baru ya tidak hanya pengurapan yang Tuhan berikan untuk pelayanan seperti yang dikatakan di Kisah 1 ayat 8, tetapi yang paling penting adalah Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang ya. Jadi kita perlu pegang ayat itu. Di kitab Ibrani juga dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Kemudian kalau kita baca ya, janji yang Tuhan berikan ketika dia memberikan amanat agung ya, di Matius 28 ayat 19 dan 20, dia berkata, kepadaku telah dikaruniakan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Itu dari ayat 18 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu dan dia katakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi pertama-tama kita bisa pegang firman-Nya bahwa Roh Kudus itu tidak akan pernah meninggalkan kita, karena dia itu memang ada di dalam hidup kita sebagai meterai, tetapi juga kita bisa percaya ketika kita melakukan pelayanan dalam rangka amanat agung, Tuhan menyertai kita senantiasa. Jadi kita nggak akan ditinggalkan oleh Dia. Nah, jadi kita lihat konteksnya waktu kita baca perjanjian lama, ada hal-hal di perjanjian baru itu sudah digenapi dan disempurnakan, dan kita menerima perjanjian yang lebih baik ya, dibanding apa yang ada di perjanjian lama. Perjanjian lama itu bayang-bayang untuk perjanjian baru ya. Lalu ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini juga pernyataan iman Daud. Kenapa? Karena kemungkinan Daud ini memang sudah tertolak dari masa kecilnya. Ya, kita ingat bagaimana ketika Samuel datang memerintahkan Jesse ya, atau Isai, ayahnya Daud itu untuk mengumpulkan anak-anaknya. Semua dipanggil, tetapi Daud nggak dipanggil. Ya, sampai semua abang-abang yang lewat, Daud tetap nggak ada. Lalu Samuel tanya, apa cuma ini ya anakmu? Karena dari 7 orang yang lewat itu nggak ada yang dipilih Tuhan. Baru Isai mengakui, ada satu yang bungsu ya, nggak dianggap. Nah ini kita lihat ya, seringkali manusia tidak menganggap seseorang ya. Tapi Alkitab berkata Tuhan memilih menurut hati ya, bukan lihat perawakannya. Ya memang sesuatu itu bisa baik ya, pengalaman dan sebagainya, tapi tanpa sadar ya bisa saja pengalaman itu atau sesuatu yang kita miliki itu membuat kita bisa jadi percaya diri dan jatuh dalam kesombongan. Dan Alkitab berkata Allah menentang orang yang congkak, yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bahasa Inggrisnya gives grace to the humble. Orang yang merendahkan diri, orang yang rendah hati itu akan menerima anugerah. Jadi Daud di sini ya dia dianggap muda, masih remaja, tidak qualified, tapi justru ketika dia datang
Tuhan pilih dia. Nah, tapi dari pengalaman ini kelihatannya memang Daud itu tertolak ya dari kecil. Saya kenal hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia itu memang nggak dianggap anak oleh orang tuanya. Ya. Tapi itu membuat dia justru akhirnya semakin kenal Tuhan. Karena mungkin dia mengalami seperti ini, ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, orang tuanya ada, cuma dia seperti gak merasa punya orang tua. Ya. Tapi dia ngalami ini, Tuhan menyambut aku. Ayat 11, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Ini juga satu sikap Daud ya, untuk dia selalu bertanya pada Tuhan. Bahkan ketika di Ziklag, ketika keluarganya sudah dibawa, ditawan ya oleh orang-orang Amalek, maka dia bertanya kepada Tuhan ya, untuk bisa menyusul, menyerang pasukan yang telah menawan keluarganya. Dia tanya sama Tuhan, dia meminta tuntunannya, dan akhirnya memang dia berhasil mengalahkan orang-orang Amalek dan merebut kembali semua anggota keluarganya. Ya. Ayat 12, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Satu ketika pernah ada peristiwa karena kesalahan Daud, dan Tuhan mengutus seorang nabi untuk berkata kepada Daud, pilih ya. Ada 3 hal karena kesalahan ini kamu perlu dihukum ya. Yang pertama, apakah akan terjadi penyakit sampar selama 3 hari? Atau 3 bulan kamu dikejar-kejar musuh? Ya, atau 3 tahun ada kelaparan? Kamu pilih yang mana? Lalu Daud menjawab begini, sangat susah hatiku ya. Janganlah aku jatuh ke tangan manusia, lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan, sebab besar kasih setianya. Jadi sepertinya dia mau bilang, janganlah aku dikejar-kejar musuh ya, biarlah aku dihukum sama Tuhan, tapi biar Tuhan sendiri yang memilihkan buat aku. Lalu akhirnya ada 3 hari penyakit sampar, dan kemudian semuanya bisa berlalu dengan baik ya. Ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Lalu ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Nah, ini prinsip hidup juga yang perlu kita pegang ya. Belajar menantikan Tuhan. Ya. Belajar berharap kepada Dia, nantikan Tuhan. Ada istilahnya the prayer of waiting on God ya. Doa menanti-nantikan Tuhan. Nah, apa yang kita buat waktu menanti-nantikan Tuhan? Sebenarnya itu di ayat 8 sudah kita baca tadi ya. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Jadi waktu kita masuk dalam doa ya, itu seringkali kita berdiam diri ya, jangan banyak ngoceh gitu. Bukan banyaknya kata-kata maka doa kita itu didengar. Bukan banyaknya daftar doa, sepertinya Tuhan tuh perlu dilaporin banyak hal ya. Tapi sebenarnya dalam doa itu yang paling penting adalah kita membangun hubungan seperti yang dikatakan oleh ayat ini, mencari wajah Tuhan. Ini sifatnya di dalam dunia roh, kan kita kan nggak lihat dengan mata jasmani kita. Ya. Nanti kalau kita sudah istilahnya in tune ya, sudah dalam frekuensinya Tuhan, itu bisa dampaknya ke emosi kita, ada rasa sukacita, damai sejahtera, ada rasa kepastian, kekuatan yang muncul, dan itu berdampak kepada tubuh kita. Tubuh kita menjadi, mungkin kita jadi bergairah, kita bertepuk tangan, mengangkat tangan, kita bisa melompat atau kita bisa menari. Nah, itu karena kita sudah menemukan gitu ya, seperti ada kontak gitu ketika kita ikutin firman-Nya ini. Ya, jadi dalam doa itu kadang-kadang kita menanti-nantikan Tuhan, kita mencari wajah-Nya ya. Kita membangun hubungan dengan Dia. Sebelum kita minta banyak hal. Makanya Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, itu artinya kita menatap wajah-Nya. Lalu ada firman berbicara di hati kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Belajar menantikan Tuhan, mencari wajah-Nya dan menangkap rema, lalu deklarasikan itu. Amin.